Hai BTNers, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Sehat selalu. Perkenalkan, saya Jasmine Saya Tita dan dan ibu bersama kita, kami Ibu Dewi Fitrianingrum. Yeay, selaku Kepala Kantor Wilayah 2 Jakarta, Banten. Jadi kita saat ini dalam acara apa ini, Min? Nah, kita lagi podcast perdana kita, makanya langsung kita Iya. undang. Mantap banget nih podcast. Iya dong, langsung undang Ibu Dewi selaku Perdana guest star langsung kita. kedatangan Ibu nih. Dewi Fitrianingrum. Nama podcast kita apa sih? Mardi. Pantauan RO2 terkini. Yeay. Oke, Nah, kita Mbak bahas Tita, apa nih? Mau tanya-tanya kupas tuntas tentang apa nih ke Ibu Dewi ini? Sebenarnya tadi kita di off-cam juga udah ngebahas Kan kurang ngobrol lebih. udah banyak tuh. Iya, udah banyak ya. Tapi kita rekam buat teman-teman BTNer semua biar pada Iya. tahu nih. Penjelasan deh. dari Ibu. Iya dong. Kita tadi lagi bahas tentang fraud teman-teman BTNer. Dan antisipasinya ya. Iya, betul banget. Jadi menurut Mbak Tita sih sama Bu Dewi nih, fraud itu apa sih kurang lebihnya? Kita tanya Ibu nih. Oh yang iya punya dong, kan pengalaman ada ya. Bu Dewi ya di sini. Kita katanya horor memang Bu ya, Bu. Iya, Bu. Fraud ya. Takutnya kita ngedenger aja takut, Bu. Tadi kan Yasmin Tita bisik-bisik nih ada gratifikasi, suap, pemerasan. Jadi teman-teman, fraud itu adalah apalagi di perbankan saat ini sangat rawan karena bank itu kan lembaga kepercayaan, kita layanannya adalah dalam hal jasa. Di bank itu kan kredit dan dana yang merupakan bisnis yang harus dikembangkan di perbankan. Nah itu fraud itu biasanya terjadi pada saat petugas bank itu lalai, dia melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan dalam hal kredit maupun dalam hal dana. Nah itu kecurangan, dia memanipulasi data, kemudian dia juga melaksanakan itu tidak sesuai dengan ketentuan, dia membela kepentingan nasabah karena ada pamrih tuh pengen dapat yang apa tadi, yang suap-suapan itu tadi, pemerasan, suap-suap ini loh, kalau ikan Bu. nah ini karena mengharapkan sesuatu, jadi integritasnya kurang baik lah. Gitu. Kita dijelaskan. Jelas Ibu. Aduh, serem Gitu juga ya, ya nih, Bu pembahasannya. Ibu kan udah berkecimpung puluhan tahun ya di perbankannya, Bu. Mungkin Ibu pernah mengalami nggak sih, Bu, kayak peristiwa-peristiwa tersebut, Bu, terkait fraud, gratifikasi, suap, pemerasan selama Ibu menjabat gitu, Bu? Ya, banyak sekali kejadian khususnya di level staff, kemudian ada kepala-kepala unit kerja. Contohnya adalah memang orang itu juga kadang-kadang kita nggak nyangka nih sama kita, orang dalam keseharian itu sholatnya bagus, kemudian juga dia suka ngajarin kerjaan, ternyata dia melakukan fraud. Dia manfaatkan report secara sistem, misalnya report itu harusnya nggak begitu, dia tambahin nih, masukin itu ada dananya dia tuh, masukin seolah-olah dananya dia. Kemudian juga ada kalau dulu tuh zaman dulu tuh fraud tuh hanya di bidang kredit aja, sekarang nambah di bidang dana. Nah di bidang dana itu dia mengelola dana nasabah itu dia ada yang dia kurangi tuh, atau dia tidak tempatkan sesuai dengan keinginan nasabah, sehingga pada saat orang itu mau pencairan loh kok dananya nggak ada, ternyata waktu itu reportnya adalah salah. Kemudian juga di bidang kredit ada hal yang walaupun ketentuannya persyaratan belum terpenuhi udah dilakukan nih eksekusi karena dia mengharapkan sesuatu nih, tanda kutip Imbalan ya, Bu. imbalan. Nah itu contoh-contoh fraud yang terjadi di operasional perbankan. Jadi dana kredit dan operasional perbankan termasuk di kantor kita kan, kita punya KCP yang banyak kan, Iya, kita betul. lebih dari 120 outlet yang ada di kantor Binaan dua Ibu ini. tuh, Bu ya. Iya, semua 13 Kan di situ cabang. kalau cuma KCP-nya cuma 3 orang, jadi kalau iseng melakukan sesuatu nggak ada yang mumpung nggak ada yang lihat nih, tapi sistem kita ini nih pasti akan ketahuan, cepat atau lambat akan ketahuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu Sudah ada ada antisipasinya ya, Bu. sudah ada antisipasinya, semua sudah bisa terdeteksi secara sistem. Oh, sudah terintegrasi ya, Bu ya. Jadi hati-hati loh teman-teman ya. Nah, tuh BTNers, apalagi kita anak milenial nih, biar awet sampai pensiun kayak Bu Dewi. Karena Jangan pasti coba-coba ya. Cepat lambat pasti bakal ketahuan ya, Bu. Ketahuan terus kita Betul. jadinya resah, kerja tuh resah karena ada berbuat sesuatu, mungkin misalnya ditawar tuh kita ambil uang nasabah, debet nih, tabungan nih, kerjasama misalnya sama CS atau apa, permulaan kayak kecil-kecil, ketahuan kecil-kecil, taunya banyak, ketahuan, akhirnya ya sudah lah, ada dia dipecat. Oh, dipecat. Pasti Oh, dipecat. banget ya. Iya. Nah, Ibu, kan mereka tuh sebetulnya udah pada tahu ya
dampak buat mereka, buat keluarga mereka gitu ya. Nah, apa sih Bu yang melatar belakangi mereka tetap melakukan hal itu gitu? Kejahatan. Tentunya melatar belakangi kan sebenarnya kita ini sudah dibekali dengan budaya kerja nih, budaya kerja yang setiap waktu ini kita sesuaikan dengan situasi kondisi saat ini. Terakhir adalah budaya akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah itu mungkin hanya di bibir aja yang tidak dilaksanakan. Ada latar belakangnya dituntut oleh gaya hidup nih, gaya hidup yang berlebihan, Gaya hidup tidak terbaik. sesuai dengan penghasilan nih, penghasilannya berapa, kayaknya belinya yang konsumtif yang segala macam, Yang mewah ya Bu. yang mewah. Belum nanti kalau ada yang punya pacar lagi, asal jangan punya pasangan lagi loh ya, nggak Iya, boleh satu pakai aja. satu aja. Nah itu yang latar belakangi. Kemudian di media suka ada pinjaman online, kan itu tinggi tuh. Nah itu akhirnya gali lubang tutup lubang, dan berapapun namanya gali lubang tutup lubang itu nggak akan ada cukupnya. Nah itu yang mungkin melatar belakangi. Kemudian ada ikut-ikutan juga. Jadi kerja itu nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip dalam bekerja ini, harus punya prinsip, jangan ikut-ikutan. Justru kalau teman kita salah, kita harus kembalikan ke rel yang benar, kita ingatkan. Seperti itu yang melatar belakangi. Gitu. Kemudian mungkin juga suka menyendiri itu di kantor. Nah di kantor juga nggak boleh menyendiri, harus kolaboratif tadi, bersinergi, ngobrol antara rekan kerja, atasan, report dan sebagainya. Karena nggak ada sesuatu yang sempurna. Banyak juga ya Bu yang maksudnya mereka itu katanya tidak melakukan kok, saya Iya, takut bawa-bawa terlibat gitu dalam kan. kasus Karena ada tersebut. tanda tangannya Betul. gitu suatu pejabat tertentu itu Atau sering juga paraf gitu ya. Pokoknya kalau di bank itu user kita dipakai, paraf kita ada di situ. Apalagi ada uang masuk nih ke akun kita nih. Nah itu udah pasti. Kita nggak bisa ngomong enggak. Itu ada keterlibatan. Oh, Gitu. gitu ya. Nah tuh buat teman-teman BTNers tuh udah banyak clue yang disampaikan sama Bu Dewi. Jadi untuk menghindari fraud kita harus sering-sering diskusi, terbuka sama teman-teman. Sama atasan, Jangan laporan. jangan gitu. lalai ya Bu ya terhadap Jangan usaha. Jangan lalai. Jangan. Jangan lalai, user tuh jangan dipinjamkan loh ya. Ya, User betul. harus digunakan untuk diri kita sendiri. Nah nih Bu, sebagai kita nih pesan Ibu untuk BTNers kayak saya, Mbak Tita karena yang pasti pengen pensiun sampai pensiun ya kayak sama Bu ya, biar kayak Bu masih Dewi. kelihatan muda, cantik sudah. Langkah apa Berapa sih Bu? tahun Bu? 31 tahun. Saya kan 31 tahun di BTN. Nah ini kan BTN itu terdiri sekarang karyawan mudanya banyak nih ya. Banyak. Dari umur 23 tahun sampai mungkin yang paling tua saya kali ya. Nah itu pesan saya adalah teman-teman harus senantiasa di dunia pekerjaannya itu harus kita tuh berintegritas tinggi, integritas, loyal sama Bank BTN. Tadi kan akhlak tuh udah komplit banget ya. Loyal, kalau udah kerja di BTN, udah jangan kepikiran di situ mau kemana lagi, asal berbuat fraud aja deh, nanti juga ketahuan saya mau keluar kok dalam waktu 2 tahun. Udah, kalau udah loyal BTN loyal kan, BTN tuh kesejahteraannya kan bagus banget ya hari gini, jasa produksi, kemudian segala macam. Uang sandang dan sebagainya kita diberikan loyal. Kemudian juga harus produktif, memberikan kontribusi. Jadi dia dalam setiap hari kerja kita harus memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kemudian jangan lupa nih kita harus berkoordinasi dengan atasan, report segala sesuatu kalau ada kendala-kendala mengkomunikasikan ke atasan. Jangan walaupun kita ada salurannya tadi whistleblower, itu bagus kita menuangkan. Tapi tentunya sebelumnya harus dikomunikasikan dulu sama atasan, rekan kerja, jalan keluar seperti apa. Karena dalam kita bekerja ini pasti segala sesuatu yang kita mesti tukar pikiran. Termasuk saya juga sebagai kepala panggil, saya suka telepon Yasmin, Iya, ini gimana nih, Min? Gini, tanya Tita. Jadi kita tuh harus sinergi lah, kolaboratif ya. Itu teman-teman, supaya kita tuh nanti kerja tuh semangat, berangkat dari rumah tuh kita semangat, pulang juga semangat, jadi nggak sakit nih besok berangkat lagi gitu. Itu resepnya nih supaya kita sehat Ya, ya, selalu ya, bahagia. Sampai pensiun di Bank BTN. sampai pensiun di Bank BTN. Kita harus kerja produktif tanpa fraud, zero fraud. Zero fraud. Nah, itu BTNers tadi Ya. sudah kita dengarkan bersama wejangan-wejangan Dari dari Ibu Dewi. Nah, buat teman-teman BTNers apabila menemukan kejadian fraud, di sistem WBS ya. ya di sini nih. Dilaporkan. Tapi Ya. harus dengan tanggung jawab melaporkannya. Iya, karena harus ada bukti otentik kayak bukti chat, bukti foto gitu ya. Jadi jangan asal ngelaporin, harus ada buktinya dan jangan lupa untuk diskusi dulu terhadap atasan.
Oke, iya. Oke deh. Terima kasih Bu Dewi atas Iya, waktunya. Makasih loh, saya senang banget nih, sering-sering aja kita begini ya. Iya, boleh Bu, nanti Iya, ada terbatas podcast banget nih, ya. selanjutnya ya Mbak Bisa, Tita. ya. Kalau perlu nanti kita gini di bawah terik matahari kan kita harus berjemur. Oh iya Bu, sambil iya, jemuran, sambil bahas ini Bu, kita pasang mic nanti. Oke, terima kasih Bu Dewi atas Iya, waktunya. makasih, Saya teman-teman semua. Jessica. Saya Jasmine, Dewi. Ibu Dewi, mohon pamit undur diri. Pamit Sampai ya. jumpa di Sampai podcast jumpa. selanjutnya. Bye-bye. Bye.